Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Dila, NPM 227555161. Program studi Akuntansi Perpajakan, jurusan Ekonomi dan Bisnis, semester 2, kelas 2E. Di sini, saya akan memberikan sedikit materi tentang pengujian hipotesis sampel besar dalam pelajaran statistika Politeknik Negeri Lampung. Apakah yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksud untuk pengujiannya dan berguna untuk pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis sendiri yaitu pengujian dengan prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Dalam pengujian hipotesis memiliki beberapa prosedur pengujian hipotesis, yaitu langkah pertama, merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah kedua, menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga, menentukan uji statistik atau alat uji statistik, uji Z, T, F, atau X pangkat 2, dan lain-lain. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, mengambil keputusan, yang di mana menolak H0 atau menolak H0 dan menerima H1. Dalam merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0, yaitu pembelajaran matematika pokok bahasan Kabataku belum tuntas. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1, pembelajaran matematika pokok bahasan Kabataku itu sudah tuntas. Menentukan taraf nyata, yaitu taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Sedangkan menentukan uji statistik, yaitu uji statistik suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Dalam nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi S bagi N pangkat N. Dalam menentukan daerah keputusan, yaitu daerah keputusan uji satu arah, dua arah. Dalam keputusan uji satu atau dua arah, bisa dikatakan uji signifikansi satu arah atau dua arah, yang dimana pengujian satu arah adalah daerah penolakan HO hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu dan dinilai kritisnya bisa ditulis dengan Z. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan HO ada dua daerah yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas 1/2 atau setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2 Xio dan dinilai kritisnya bisa dilambangkan dengan Z 1/2 Xio. Hipotesis memiliki ciri-ciri hipotesis yang baik. Ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa hipotesis tersebut baik, yaitu 1. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. 2. Hipotesis harus dapat menerangkan fakta. 3. Hipotesis harus menyatakan hubungan.
4. Hipotesis harus sesuai dengan ilmu. 5. Hipotesis harus dapat diuji. 6. Hipotesis harus sederhana. Hipotesis sendiri memiliki fungsi, yaitu syarat utama dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis sendiri memiliki beberapa fungsi dalam melancarkan suatu penelitian, yaitu 1. Membantu membuat kerangka penyusun kesimpulan penelitian. 2. Membantu proses pengujian kebenaran teori. 3. Membantu mengarahkan proses penelitian. 4. Memberikan gagasan baru dalam pengembangan teori. 5. Memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. 6. Memudahkan perluasan pengetahuan pada suatu bidang. 7. Memberikan gambaran pola pada penelitian. 8. Dan memberikan dasar dalam pemilihan sampel. 9. Prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian. 10. Memudahkan penyajian dalam penarikan kesimpulan. Hipotesis sendiri memiliki manfaat pengguna atau penetapan hipotesis, yaitu hipotesis bisa sebagai panduan dalam pengujian dan penyesuaian antara fakta dan dengan fakta. Hipotesis bisa menjadi alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta dalam penelitian yang acak apabila perlu koordinasi dalam suatu kesatuan yang menyeluruh dan penting. 3. Hipotesis dapat memperkecil jangkauan dan memberikan batasan kerja suatu penelitian. 4. Hipotesis dapat menyiagakan penelitian pada hubungan antar fakta dan kondisi fakta yang kadangkala luput dari perhatian para peneliti. Hipotesis penelitian memiliki perbedaan dengan hipotesis statistik, yang dimana hipotesis statistik merupakan suatu pernyataan atau dugaan yang belum terbukti mengenai suatu populasi dalam penelitian yang dinyatakan dengan angka-angka statistik. Contohnya mengenai penelitian hubungan antara usia dan keputusan kerja perusahaan. 2. Sedangkan hipotesis penelitian adalah dugaan sementara waktu atau jawaban sementara dari sebuah permasalahan yang berbentuk pernyataan. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan yang dibuat oleh peneliti ketika berspekulasi atau menduga suatu hal secara realistis dan dapat diuji pada suatu penelitian. Macam-macam hipotesis. Hipotesis sendiri dibagi menjadi 4 macam berdasarkan bentuknya, yang dimana 1. Hipotesis deskriptif, yaitu suatu jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam suatu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Pada hipotesis deskriptif ini dapat menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit. Selain itu juga, hipotesis deskriptif dapat disebut juga dengan dugaan sementara terhadap nilai suatu variabel tunggal dalam suatu sampel, walaupun di dalamnya bisa jadi terdapat beberapa kategori. 2. Hipotesis komparatif atau perbandingan, yang dimana suatu jawaban atau pernyataan sementara pada suatu rumus masalah pada 2 sampel atau lebih dalam satu komparasi atau perbandingan. Pada hipotesis komparatif ini dapat dilakukan dengan 2 atau lebih sampel yang dapat berupa 2 hal, yaitu komparasi tidak berhubungan atau independen. 2. Komparasi berhubungan atau relatif. 3. Hipotesis asosiatif atau korelasional atau hubungan, yaitu di mana jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan sementara pada suatu hubungan atau asosiasi antara variabel dengan satu variabel lain dalam suatu penelitian. Hipotesis asosiatif disebut juga dengan hipotesis yang berupa mengukur suatu kekuatan hubungan antara 2 variabel dengan satu sampel penelitian. Pada hipotesis asosiatif terdapat hubungan yang tidak menunjukkan adanya sebab akibat. 4. Hipotesis aksual. Hipotesis aksual adalah suatu jawaban sementara atau dugaan
pada rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimana pengaruh faktor terhadap variabel respon. Selain itu, hipotesis aksual dapat dikatakan sebagai hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Pada hipotesis aksualitas terdapat hubungan yang menunjukkan adanya sebab akibat. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf kepada Allah SWT. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.